kita masuk ke segmen pembahasan trailer dan isu tentang film yang membuat kita bernostalgia, di mana film ini berjudul Doraemon. Penggemar film anime ini sudah tidak sabar melihat kelanjutan kisah Doraemon, kucing penjelajah dari masa depan yang membantu seorang anak kecil yang bernama Nobita. Cerita petualangan kucing penjelajah waktu ini langsung memikat hati para penonton sejak debutnya pada tahun 1970 dan sukses dengan membawakan film Stand By Me yang pertama. Akhirnya muncullah Stand By Me yang kedua. Dari gambar itu seolah menjadi kunci penting dari cerita petualangan Doraemon kali ini. Film animasi Stand By Me Doraemon kedua segera tayang di tanah air pada bulan Februari 2021. Stand By Me Doraemon yang kedua ini menceritakan tentang pernikahan Nobita dengan Shizuka. Dari poster film ini telah dirilis pada akun Instagram @tv.id, Nobita dan Shizuka dewasa terlihat seperti pengantin. Keduanya berdiri berdampingan dengan balutan busana pengantin. Namun, Doraemon menatap mereka dengan mata yang berair. Hampir 70 tahun yang lalu, penggemar anime dan manga Doraemon dibuat ambyar saat ini dengan film layar lebar Kucing Robot Penolong itu. Dalam film Stand By Me Doraemon yang pertama, penonton terisak dengan adegan menyedihkan saat Doraemon dan Nobita harus berpisah. Kini sequel anime besutan Ryuichi Miyazaki dan Takashi Yamazaki akan dirilis secara internasional dengan judul yang sama, Stand By Me Doraemon, tapi yang kedua. Film adaptasi manga ciptaan Fujiko Fuyu ini sebenarnya sudah dirilis di Jepang pada November tahun lalu. Sedangkan di Indonesia, kabarnya yang saya bilang di sebelumnya itu dirilis pada 2 Februari di bioskop Indonesia. Stand By Me Doraemon kedua ini merupakan pengembangan dari 2 film pendek Doraemon, yakni A Grandmother dan The Day When I Was Born. Judul yang pertama itu menceritakan keinginan Nobita untuk bertemu dengan mendiang neneknya. Sementara judul keduanya menceritakan tentang Nobita yang ingin kembali saat dirinya baru dilahirkan. Dua hal itu ternyata sempat muncul dalam trailer yang akan kita bahas kali ini. Jadi buat kalian yang sudah penasaran dengan cerita Stand By Me kedua ini, bisa langsung rewatch judul yang tadi gua sebutkan. Link akan gua kasih di deskripsi. Dalam trailer, penonton sudah bisa melihat bahwa konsep time traveling akan muncul dalam film kali ini. Bakal ada 3 Nobita, di mana dalam film Stand By Me Doraemon yang kedua ini ada versi kecil, ada Nobita versi anak-anak, dan ada Nobita yang versi dewasa. Trailer dibuka dengan nenek Nobita yang ingin menemui pengantin yang akan dinikahi oleh cucunya kelak. Dikisahkan Nobita ingin bertemu dengan sang nenek yang sudah meninggal ketika dirinya masih kecil. Diketahui bahwasannya hubungan nenek dengan Nobita semenjak hidupnya sangat dekat. Hal tersebut mendorong Nobita untuk ingin datang ke masa lalu untuk bertemu dengan neneknya. Dengan mesin waktu milik Doraemon, Nobita kembali ke masa lalu dan bertemu dengan neneknya. Pertemuan antara Nobita dan sang nenek rupanya menjadi salah satu adegan yang mengharukan. Lantas di bagian trailer lain, Nobita dewasa bertemu dengan Nobita versi anak-anak dengan mengungkapkan bahwa dirinya khawatir dan tidak bisa membahagiakan Shizuka yang akan menjadi pasangannya nanti. Rupanya Nobita dewasa ini kabur menjelang hari pernikahannya dengan Shizuka. Trailer semakin mengharukan dengan lantunan soundtrack berjudul Niji yang dibawakan Masaki Suda. Sang penulis lagu, Ueda Isaki, menjelaskan bahwa Niji itu merupakan arti dari pelangi dalam bahasa Jepangnya. Lagu ini menggambarkan tentang ucapan terima kasih untuk mereka yang selalu ada dalam keadaan apapun, baik itu keluarga, kekasih, dan juga hari-hari yang telah dilewati. Para penggemar internasional pun merespon trailer tersebut, apalagi di film poster ini. Tampak sosok Nobita dan Shizuka yang dewasa dalam busana pengantin berdiri di atas kepala Doraemon yang mengeluarkan air mata. Namun diceritakan, di pernikahan Shizuka dan Nobita ini tidak berjalan mulus. Nobita diceritakan sempat kabur dari pernikahannya, seperti yang gue jelaskan sebelumnya. Suatu hari, Nobita menemukan berkah beruang tua yang diberikan oleh mendiang neneknya. Kemudian Nobita memutuskan untuk ke masa lalu untuk menemui neneknya itu. Pada waktu itu, neneknya percaya kalau Nobita yang datang adalah seorang anak kecil. Nenek Nobita juga memiliki keinginan untuk melihat Nobita menikah. Terlihat percakapan nenek dan Nobita dalam trailer yang mengatakan, "Aku ingin melihat pengantinmu sekali," ujar nenek Nobita.
Mengetahui hal tersebut, Nobita meminta bantuan Doraemon. Nobita dan Doraemon pun mencoba menunjukkan upacara pernikahannya. Tetapi yang telah dijelaskan sebelumnya lagi, Nobita dewasa justru melarikan diri di hari pernikahannya saat Nobita kecil datang ke masa depan. Giant dan Suneo dewasa pun mencari Nobita. Sementara Shizuka terus menunggu dengan merasa percaya diri, berharap Nobita akan kembali. Ternyata kita diperlihatkan bahwa Nobita dewasa kabur ke masa lalu di mana Nobita dan Nobita anak-anak berada di tempat yang gua jelasin tadi juga. Hal ini akan menjadi sebuah hal yang sinkron. Dia kabur karena merasa kurang percaya diri. Seperti penjelasan lagi, seperti video yang tadinya gua jelaskan. Ada beberapa bahan perbincangan warganet tentang trailer Stand By Me 2 kali ini. Pertama, poster film Stand By Me Doraemon 2 yang memperlihatkan Nobita dan Shizuka berbusana pengantin dan Doraemon tampak berkaca-kaca. Poster ini sukses membuat para penggemar di seluruh dunia terharu. Pasalnya, poster itu seperti mengisyaratkan perjalanan Doraemon dari masa depan untuk membantu Nobita sudah berakhir. Kemudian ada dua hal kemungkinan yang akan terjadi sebenarnya, di mana Doraemon menangis karena terharu atas pernikahannya Nobita, atau bisa jadi juga Doraemon malah bersedih karena tugasnya telah selesai dan dia harus berpisah. Diperlihatkan foto yang beredar di pernikahan Nobita, tidak ada Doraemon di dalamnya. Hal ini menjadi connect dengan Stand By Me yang pertama, di mana Nobita dewasa tidak bersama dengan Doraemon dan meminta agar Nobita kecil untuk menjaga Doraemon. Kalau kalian ingat, kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa nonton ulang Stand By Me yang pertama. Dalam universe tidak ada timeline lama dan timeline baru seperti dunia Mortal Kombat yang bisa mengubah masa lalu dan masa depan. Penjelasan time travel juga sudah digambarkan dan dijelaskan dalam film Avengers Endgame. Kalau kalian tahu dengan sistem perebutan batu milik Thanos dan akhirnya mereka bisa melawan Thanos kembali, di mana mereka ke masa lalu untuk mengambilnya dan akan menyerang Thanos. Dalam universe Doraemon, masa lalu tidak bisa diubah, seperti kejadian Nobita membantu ayahnya waktu muda untuk menikahi seorang wanita yang didambakannya. Sontak terlihat Nobita akan menghilang karena jika ayahnya Nobita menikah dengan wanita yang bukan ibunya Nobita, maka Nobita akan hilang. Barulah kita melihat Nobita tidak menghilang karena ayahnya berhasil menikah dengan ibunya Nobita. Itu membuat sebuah paradoks. Kalau kalian penasaran, kalian bisa menonton lagi Doraemon episode pernikahan ayahnya. Masih dengan perbincangan warganet, kita masih berkaitan dengan film Doraemon ini, yang mana kita diperlihatkan di Stand By Me yang pertama, Doraemon telah tiada. Hal ini membuat Doraemon diciptakan oleh Nobita dewasa karena pada saat itu, Nobita telah sangat jenius. Hal itu dilakukan karena dia merasa dirinya yang dulu sangat bodoh dan ingin Doraemon membantu dan membimbingnya. Maka dari itu, Doraemon datang dari masa depan untuk ke masa lalu bertemu dengan Nobita. Seperti di video Doraemon The Last Episode. Kalau kalian bingung, kalian bisa carilah Doraemon The Last Episode. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Nobita sebenarnya menikah dengan Jaiko. Jaiko sendiri merupakan adiknya Giant. Dia menciptakan Doraemon ke masa lalu agar memperbaiki masa lalunya. Tetapi saya rasa ini adalah hal yang mustahil, karena masa lalu tidak dapat diubah. Walaupun Sawasi atau cucunya Nobita ke masa lalu menceritakan tentang masa depan kepada Nobita, dan ketika Nobita mengatakan jika dia menikah dengan orang lain, apakah Sawasi akan hilang? Sawasi hanya menjawab kalau jalannya tidak hanya satu, jadi dia bisa lahir dari mana saja. Misalnya seperti ini, kalian memang diciptakan untuk tinggal di Jakarta, tetapi dengan sesuatu hal yang berbeda, mungkin jalannya yang berbeda. Kalian bisa menggunakan pesawat, ataupun kalian bisa menggunakan jalur darat. Itu maksudnya. Tapi tujuannya kalian tetap akan sampai di Jakarta. Hanya saja jalannya yang berbeda. Itu yang dimaksudkan oleh Sawasi ini. Terlepas dari itu semua, film ini menjadi salah satu daftar list saya yang akan wajib saya tonton. Karena saya sangat banyak ingin bertanya dan masih belum menemukan jawaban dari beberapa poster dan trailernya. Kabar penayangan film Stand By Me Doraemon ini telah diumumkan oleh CBI Pictures. Jadi bersiaplah untuk menghadiri pernikahan Nobita dan Shizuka di Stand By Me Doraemon yang kedua ini. Di sisi lain, cerita pernikahan dan Shizuka ini memang tidak berjalan dengan mulus. Apakah cinta Nobita yang menyukai Shizuka sejak kecil berlabuh di pelaminan? Atau benar seperti rumor yang beredar kalau Nobita akan menikah dengan Jaiko, adiknya Giant?
dan terjadilah paradox time. Temukanlah jawabannya di film Stand By Me Doraemon kedua ini yang akan tayang pada Februari 2021 mendatang. Saya Adiar, dan sampai jumpa di lain video. Bye!